donasi yang ada di Indomaret itu dikemanain sih? Dan memang benar, donasi itu tidak dimakan ataupun tidak digunakan oleh kita sebagai karyawan Indomaret. Tidak sama sekali. Kita tidak memakan ataupun kita tidak digaji dari... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang pertama kali nonton dan pertama kali mampir ke channel ini, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman ataupun saudara kita yang terdekat. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan yang ada di channel ini. Silakan cari-cari aja, entah itu pola pikir sebelum bekerja, persiapan sebelum bekerja, ada semuanya di channel ini. Kalau misalkan sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita bahas ke video intinya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang donasi yang ada di Indomaret itu dikemanain sih? Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit bercerita ataupun akan sharing-sharing santai aja ya. Jadi memang betul, ada yang namanya sistem donasi dari kembalian pelanggan yang kita donasikan kepada pihak yang berwajib. Misalkan nih, ketika ada pembeli ataupun ketika ada customer yang datang, misalkan membeli 3 item. 3 item itu misalkan aja susu, roti, dan minuman misalkan. Nah, biasanya itu kan dia itu memberikan barangnya tuh kan kepada kasirnya tuh. Lalu nanya tuh, kadang-kadang ada yang nanya, ada yang enggak. Biasanya kalau misalkan lama, kasirnya nanya juga berapa berapa teh misalkan. Nah, biasanya kita sebagai kasir itu mengatakan terlebih dahulu ataupun mengucapkan total belanjanya sekian. Total belanjanya sekian, ada kalau misalkan ada potongan ya kita sebutkan potongannya tersebut. Biasanya kan di Indomaret ataupun Alfamaret itu memang harganya itu miring-miring sedikit gitu. 9.700, 5.200, bahkan 1.100 gitu kan. Nah, yang akhirnya harga-harga tersebut tidak akan klop ataupun tidak akan pas uangnya dengan kembaliannya nanti gitu. Misalkan uangnya itu 100.000, maka kembaliannya kita ambil aja ya, contohnya 11.700 misalkan. Nah, biasanya seorang kasir itu ataupun seorang pelayan itu ketika menghadapi hal demikian, ada 700 lah, entah itu 800, entah itu 900, biasanya itu dibulatkan. Ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Kalau misalkan saya, dan memang ini adalah arahan dari atasan. Jadi misalkan angka tersebut lebih mendekati ke angka 1.000, maka diluruskan menjadi 1.000 dan dikasihkan kepada pelanggan. Akan tetapi kalau misalkan uang tersebut lebih mendekati ke angka 500 misalkan, maka 400 misalkan ya. Nah, jadi kita itu anggap aja 500 dan itu kembaliannya berarti akan menjadi kurang. Dan biasanya hal tersebut supaya apa? Supaya plus minusnya itu tidak terlalu banyak gitu. Akan tetapi sebenarnya yang harus kita laksanakan ataupun yang harus kita berikan informasi kepada pelanggan nih, seorang kasir itu biasanya seperti ini. Bapak Ibu, 200 rupiahnya mau didonasikan. Biasanya nih, oh ya gak apa-apa misalkan, oh ya gak apa-apa teh. Dan itu kita input dan memang ada dari sananya, dari sistem komputernya. Jadi sebelum kita menstrukan belanjaan customer, itu ada yang namanya simpan struk. Nah, nanti sebelum simpan struk itu ada aplikasi ataupun ada sistem yang muncul. Apakah kembaliannya akan didonasikan? Yes atau no. Nah, kita pilih. Kalau misalkan no, ya udah tidak. Kalau misalkan yes, yes. Nah, nanti ketika muncul yes itu ada nominal yang harus kita input, entah itu 100, entah itu 200, atau itu semuanya. Maka dari itu biasanya yang kita input itu adalah nilai-nilai yang seperti tadi, entah itu 9.100, maka 100-nya biasanya kita donasikan. Entah itu kalau misalkan kembaliannya 8.200, nah kita akan donasikan 200-nya. Akan tetapi sebelumnya kita itu sudah konfirmasi dulu nih kepada customer tersebut. Bapak Ibu, apakah kembaliannya mau didonasikan ataupun Bapak Ibu 200-nya nggak ada kembalian, mau didonasikan saja. Dan ucapan-ucapan itu adalah ucapan-ucapan sesuai kasirnya tersendiri. Entah itu mau bahasa Sunda, entah itu bahasa Jawa mungkin kalau misalkan di daerah Jawa. Dan memang benar, donasi itu tidak dimakan ataupun tidak digunakan oleh kita sebagai karyawan Indomaret. Tidak sama sekali.
kita tidak memakan ataupun kita tidak digaji dari donasi tersebut. Akan tetapi donasi tersebut memang sudah ada wadahnya, memang sudah ada tim yang mengelolanya, dan itu semua memang sudah ada buktinya, memang sudah nyata dialokasikan ke tempat-tempat pendidikan, ke tempat-tempat sekolah yang memang di sana itu membutuhkan. Tetapi pada video kali ini saya tidak akan membahas itu semua dikarenakan itu adalah bukan bagian saya. Nah, di sini saya hanya sharing santai saja. Di sini saya hanya ngobrol aja santai gitu kan. Ini pengalaman saya nih ketika saya menjadi kasir dan menjadi pelayan ketika berada di perusahaan retail tersebut. Jadi seperti itu alurnya. Jadi nggak kita jadikan uang itu dikumpulin terus buat gaji kita ataupun buat sampingan kita, nggak sama sekali. Sampingannya apa di Indomaret? Nggak ada sama sekali, nggak ada sampingan, nggak ada apa. Jadi memang kita itu real digaji oleh perusahaan, tidak ada sampingan sama sekali, dan memang kita itu memang harus benar-benar menjaga sistem yang ada di perusahaan tersebut. Kalau misalkan kita salah sedikit saja, salah input uang ataupun kurang input uang, itu dampaknya akan kembali kepada kita, entah itu plus, entah itu minus, dan itu adalah hal yang memang biasanya membuat kita bingung, membuat seorang karyawan stres dikarenakan plus minus itu tuh. Kalau misalkan plusnya kegedean ya kita ganti, kalau minusnya gede ya kita ganti juga. Nah, itu semua adalah memang resiko yang sudah kita tanda tangani ketika tanda tangan kontrak dulu. Memang itu yang harus kita jalani ketika kita bekerja di Indomaret. Makanya kalau misalkan buat kalian nih yang suka ngotot-ngotot kembalian dikumanain, jadi saya sudah share, saya sudah ceritakan bahwasanya kita itu tidak mengpintar-pintarkan duit itu, tidak. Akan tetapi kita itu menjalankan dengan apa adanya, seperti itu ya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di cerita kali ini, santai saja. Durun Napis undur diri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.